wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis 24 November 2022, sidang perkara pidana nomor 1777 B garis miring 2022 PN 1251 akan segera dilaksanakan pada hari ini. Terdakwa atas nama Cesa Adiatila telah menjadi pencabulan oleh driver ojek online pada hari Jumat 18 November 2022 kepada seorang siswi SMA bernama Elisa Suci Cahyani. Kejadian tersebut bermula saat korban memesan ojek online dan saat itu mendapatkan Cesa Adiatila sebagai driver. Kemudian, saat terdakwa hendak mengantar korban, namun terdakwa bukannya mengantar korban ke tempat yang akan dituju korban, tetapi malah membawanya ke sebuah ladang dan mulai menjalankan aksi pencabulan tersebut kepada korban. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan pasal 289 KUH pidana tentang pencabulan anak di bawah umur. Berikut saya bacakan tata tertib persidangan. Sebelum sidang dimulai, yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk berhormat. Yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Yang ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keempat, dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang terakhir, siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menepati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku. Diingatkan kembali, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoalah tidak dibatasi. Jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan rohaniawan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777
pidana B garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 atas nama terdakwa Caisa Adi Atila dinyatakan dibuka dan dilaksanakan secara tertutup. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan memastikan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama saudara Caisa Adi Atila, tempat lahir dan umur Wonogiri, 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pakem Sleman, agama Islam, pekerjaan ojek online. Apakah data yang saya bacakan sudah benar, saudara terdakwa? Sudah Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencabulan dengan pemberatan pasal 289 KUH pidana yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang merupakan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, Yang Mulia. Saya didampingi penasihat hukum saya, Saudari Zahwala Sekitar dan Betul, saudara penasihat hukum terdakwa. Betul Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Saya membawa Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara penuntut umum. Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara pidana nomor 177 pidana B garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri kelas 12 MIPA 1. Identitas terdakwa nama Caisa Adi Atila, tempat lahir Wonogiri, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Pakem Sleman, agama Islam, pekerjaan ojek online. Penanganan terdakwa. Pertama, ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada tanggal 23 dan 24 November 2022. Yang kedua, ditahan penuntut umum Kejaksaan 28 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negara Yogyakarta dakwaan bahwa Caisa Adi Atila pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencabulan dan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan. Yogyakarta, 24 November 2022, Jaksa Penuntut Umum Puspawa Khairi Rahmadi. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? saya mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan kepada penasihat hukum saya
apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia. Kami tidak akan mengajukan eksepsi. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada penuntut umum, apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Untuk sesi selanjutnya adalah pemeriksaan bukti dan keterangan saksi serta terdakwa. Sesuai berita acara, untuk sesi pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi, Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan dihadirkan saksi pertama. Baik, Yang Mulia. Panitia mohon dihadirkan saksi pertama atas nama Elisa Suci, keuangan persidangan. Kepada saksi atas nama Elisa Suci dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Yang Mulia, saya sehat dan saya siap memberikan keterangan sebagai korban dalam persidangan ini. Baiklah, saya lihat kartu identitas saudara, berupa kartu identitas anak atau kartu pelajar. Ya, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Elisa Suci Cahyani, tempat dan tanggal lahir, Sleman, 8 Februari 2007. jenis kelamin, Perempuan, umur, 15 tahun, agama, Islam, alamat, Surat Kenangan nomor 10, pekerjaan, pelajar, kebangsaan. Indonesia. Saudara saksi, apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut pasal 120 ayat 2 KUH Pidana, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara saksi, dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudari, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi saya sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal pidana 242 KUH Pidana tentang seorang saksi apabila memberikan keterangan yang tidak benar, maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Bagaimana kurang lebih kejadian yang dialami saudara? Saat itu saya sedang pulang sekolah dan saya memesan ojek online. Saya tidak kepikiran bahwa driver ini akan melakukan tindakan asusila terhadap saya. Dan pada saat itu saya dibawa ke ladang dan langsung diraba-raba oleh driver itu. Untungnya di situ ada seorang petani yang melihat saya. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi?
tentang kejadian tersebut? Ada yang mulia. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa terdakwa Caesar yang mencabuli Anda? Saya yakin karena dasar ini melatar oleh saya, karena istri saya, dan menurut saya itu sudah termasuk pencabulan. Bagaimana jika yang dilakukan oleh terdakwa tidak disengaja? Tentu saja itu disengaja karena pada awalnya saya memesan ojek online untuk pulang ke rumah, namun di jalan ojek online ini malah berbeda arah dengan saya. Namun bisa saja dia hanya mencari jalan pintas. Tapi sudah dijelaskan oleh saudara Suci jika terdakwa ingin melakukan tindakan asusila tersebut. Kenapa Anda menyangka bahwa tindakan itu hanya untuk melewati jalan pintas? Kenapa Anda berpikir jika terdakwa hanya ingin melakukan terdakwa melakukan tindakan asusila tersebut? Sedangkan Anda sendiri tidak punya barang bukti jika terdakwa bersalah. Tetapi kan saudari korban tadi sudah menjelaskan bahwa terdakwa mengajak korban ke ladang yang sepi dan meraba-raba bagian tubuh korban tanpa seizinnya. Bisa saja korban memanipulasi kejadiannya. Bagaimana kalau kejadiannya mereka sama-sama ingin melakukan hal tersebut? Cukup. Keterangan dari saksi sudah jelas. Pada pengacara jangan coba saling mencari pembelaan. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Baik, keterangan dari saksi pertama dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menunjuk tentang disediakan dan jangan cakap-cakap saksi atau ajudannya. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Ada yang mulia. Sebagai saksi kedua ada nama Rizky Anugrahjati. Baik, kalau begitu saksi kedua silakan masuk. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam sidang ini. Baiklah, bisa lihat kartu identitas saudara berupa KTP. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Rizky Anugrahjati, tempat dan tanggal lahir, 5 September 2001, jenis kelamin, laki-laki, umur, 21 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Nomor 13, pekerjaan, Petani, kebangsaan, Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini menurut pasal 120 ayat 2 KUH pidana, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu, apakah saudara bersedia untuk disumpah atau berjanji? Saya bersedia yang mulia. Saudara Kurniawan, silakan untuk menuju tempat. Saudara saksi, dipersilakan untuk berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini Saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUH pidana.
Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Bagaimana saudara saksi mengetahui keberadaan dari korban? Ya, saat itu saya sedang mendokumentasikan kejadian keadaan lahan di rumah saya, dan saat itu saya tidak sengaja merekam kejadian tersebut. Kejadian tersebut adalah seorang wanita SMA sedang diraba-raba oleh seorang driver ojek online. Apakah penasihat hukum terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi? Ada yang mulia. Bagaimana saya yakin bahwa terdakwa yang mencabut korban? Karena saya memiliki rekaman yang menunjukkan wajah terdakwa. Kalau begitu, silakan tunjukkan bukti rekamannya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah rekaman tersebut sudah cukup jelas? Saya rasa sudah cukup jelas yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ingin menambahkan keterangan saudara lagi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Saudara penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan lagi ke dalam ruang persidangan? Tidak yang mulia, sudah cukup. Kepada saudara terdakwa, atas nama ahli jasa, persilakan untuk menyampaikan pendapat. Baiklah, bagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan persidangan ini. Saatnya Saudara terdakwa, apakah saudara saling mengenal dengan korban? sama sekali tidak yang mulia. Saudara terdakwa, apa benar orang di video ini adalah ayah dari saudara Suci? Benar yang mulia. Baik, pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah benar saudara yang melakukan pencabulan? Benar yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pencabulan tersebut? Saya tidak berencana untuk melakukan pencabulan tersebut, tetapi karena melihat pakaian siswa yang cukup ketat, saya kemudian berniat untuk melakukan pencabulan. Apakah saudara sebelumnya pernah melakukan pencabulan? Belum ya, belum. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencabulan tersebut. Awalnya saya menunggu pelanggan saya seperti biasanya. Kemudian ada seorang siswi yang datang dengan pakaian yang cukup ketat. Kemudian saya membawanya ke tempat sepi dan melakukan pencabulan. Apa yang saudara terdakwa lakukan kepada korban? Saya suruh turun dari motor dan saya kemudian melakukan raba-raba terhadap siswi tersebut.
Kemudian, apakah ada perlawanan dari korban terhadap Anda? Awalnya tidak ada perlawanan. Kemudian setelah beberapa saat dia menepis tangan saya. Baik, Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada saudara jaksa penuntut umum korban, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan terdakwa? Ada yang mulia. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan jujur? Saya sudah mengatakan semua dengan jujurnya dan terbuka. Apakah pertanyaan yang jaksa penuntut umum berikan sudah cukup? Cukup yang mulia, saya serahkan kembali kepada majelis. Terima kasih. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Saya sudah mengakui telah melakukan pencabulan tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Saya belum mengetahui yang mulia. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencabulan ini? Sangat menyesal yang mulia. Baik, Hakim Anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, bagaimana situasi tempat ketika Anda melakukan pencabulan tersebut? Saat itu sepi yang mulia karena berada di ladang. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa korban mencoba menepis tangan Anda. Selanjutnya, apakah Anda berhenti melakukan pencabulan atau tetap melanjutkannya? Saya berhenti melakukan pencabulan tersebut yang mulia. Baik, Pada dasar penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Selanjutnya, pembacaan akhir putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan putusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Putusan nomor 1777 pidana B garis miring 2022 garis miring Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri 12 MIPA 1 yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama saudara Saisa Adi Atila, tempat lahir dan umur Monogiri 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Pakem Sleman, agama Islam, pekerjaan ojek online. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada hari Jumat 18 November 2022 di ladang yang sepi milik saudara Rizky Anugrah Jati telah terjadi tindakan pencabulan oleh seorang driver ojek online atas nama Caisa Adi Atila terhadap seorang siswi SMA atas nama Elisa Susi Cahyani ketika ia pulang sekolah. Kedua, bahwa ketika kejadian tersebut sedang terjadi, sang pemilik ladang yaitu Rizky Anugrah Jati tidak sengaja merekam kejadian tersebut. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. 3. Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Caisa Adi Atila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Caisa Adi Atila oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 500 juta. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri 12 MIPA 1
pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Nabil Darban Firmansyah selaku Ketua Majelis, Ahmad Nur Wahid dan Rani Febrianti masing-masing selaku hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Saudara Julia Al-Barok selaku panitera, dengan dihadiri oleh Puspa Hawa Fahri Rahmadi sebagai penuntut umum pada Kejaksaan Negeri 12 MIPA 1 dan di hadapan terdakwa. Sidang peradilan pidana pada hari ini, Kamis 24 November 2022 resmi ditutup. Sidang siang hari ini, Kamis 24 November 2022. Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta berakhir dengan hasil terdakwa Jasa Adi Atila dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda 500 juta. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Kepada terdakwa dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Jaksa penuntut umum penasihat hukum Roniawan dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Seluruh peserta sidang dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih.